Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Di sini gue bakal review lagi ROM terupdate dan juga ROM yang banyak banget peminatnya. Seberapa bagus sih ROM-nya? Nah, ROM yang satu ini adalah ROM Corvus versi 8.0 official, yang mana ROM ini sudah menggunakan versi Android terbaru yaitu Android 10 dengan menggunakan kernel bawaannya yaitu Disaster HMP. Tidak seperti biasanya pada ROM-ROM pure lainnya yang mana kita asing sekali dengan kernel yang satu ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasannya. Seperti biasanya, gue akan mereview basic settingnya dulu. Buat apa sih bang? Nah, biar kalian semua bisa melihat sedikit banyaknya menu-menu ataupun fitur-fitur yang dihadirkan pada ROM yang gue bahas kali ini. Pada menu tampilan, untuk tingkat kecerahannya menurut gue pribadi udah jos banget, gak terlalu terang dan juga gak terlalu redup. Buat kecerahan adaptifnya atau adaptasi cahaya otomatisnya pun berfungsi dengan normal dan tentunya sangat membantu kita dalam mengatur kecerahan sesuai dengan lingkungan sekitar. Pada fitur cahaya malamnya, sayangnya pada ROM ini tidak berfungsi atau bisa kita katakan ini adalah bug dari ROM-nya. Tapi kalau buat gua sih nggak terlalu berpengaruh banyak karena memang fitur ini juga jarang banget kita gunakan. Lalu ada juga update fitur terbaru yaitu fokus ke layar. Untuk apa sih bang kegunaannya? Nah, kalau menurut gua kegunaannya seperti sensor menggunakan kamera depan. Alhasil kita mengaktifkan fitur ini maka layar tidak akan mati saat sensor kamera depannya mendeteksi kita sedang melihat layar ponsel. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk fitur-fitur standar lainnya seperti font, ukuran layar, ukuran font itu sudah pasti berfungsi dengan normal. Pada fitur lock screen atau layar kunci pun kita bisa mengaktifkan fitur always on display atau layar selalu aktif. Lalu pada fitur double tap to wake-nya pun atau ketuk 2 kali untuk membangunkan berfungsi dengan normal dan juga fast respon. Pada menu tampilan juga ditambahkannya fitur gaya dan wallpaper. Di dalam fitur ini kita bisa mengganti gaya pada jam yang ada di layar kunci. Ada beberapa opsi menarik yang teman-teman semua bisa coba pada fitur ini. Dengan adanya fitur ini membuat tampilan lock screen kita menjadi tidak membosankan. Untuk audio speakernya pun yang dihasilkan sangatlah keras dan tidak sember. Biar audionya makin jos, disarankan sudah berada di FW60. Untuk penyimpanan sistem yang dibutuhkan pada ROM Corvus volume 8.0 ini tidak cukup memakan ruang untuk penyimpanannya. Jadi dijamin cukup ringan untuk dipakai pada varian 332, apalagi 464, jos banget pokoknya. Yang paling menarik buat gua di sini dari ROM ini adalah pada tema ROM-nya, yang mana kita bisa mengganti sistem tema dengan tema yang disediakan pada ROM ini, seperti Light, Google Dark, Pitch Black, dan yang paling baru adalah tema Corvus Clear. Pokoknya semua opsi tema yang ada pada ROM ini berfungsi dengan baik hampir pada semua aplikasi. Contohnya, pada tema Google Dark, kita bisa mengaktifkan layaknya dark mode ini tembus ke berbagai aplikasi yang memang sudah support. Pada menu tema ROM pun ada fitur icon shape. Fitur ini berfungsi untuk mengganti bentuk icon pada setiap aplikasi yang ada di app drawer, pada home screen ataupun menu utama. Ada beberapa opsi yang bisa teman-teman semua pilih di sini. Tidak ketinggalan juga yaitu fitur status bar icon, yang mana fitur ini berfungsi untuk merubah bentuk icon yang ada pada status bar seperti jam, baterai, sinyal, dan lain-lain. Dengan beberapa opsi yang diberikan seperti rounded, fillet, dan circular, dan masih banyak lagi yang bisa kalian coba. Yang gak kalah menariknya juga, pada Corvus versi terbaru ini, kita bisa menjadwalkan pemasangan temanya. Masih belum puas dengan kostumisasinya? Nah, terakhir ada juga menu
Raven Lair, yang mana fitur ini adalah fitur basic tambahan kostumisasi pada umumnya, yang mana berfungsi untuk mengatur beberapa icon pada status bar, mengganti icon baterai, mengatur bentuk-bentuk icon, memunculkan traffic jaringan, dan masih banyak lagi yang bisa kalian explore sendiri. Kalau menurut gua pribadi, ROM ini paling jos banget buat yang bosen sama tampilannya yang itu-itu aja. Bang, baterainya gimana bang? Awet gak? Kalau baterainya sendiri, menurut gua pribadi ROM ini terbilang agak sedikit boros, plus ngecasnya pun agak lama. Mungkin karena faktor dari kernel bawaannya. Jadi gua saranin banget buat kalian ganti kernelnya dengan kernel favorit kalian. Contoh di sini gua pakai TRB Lydia versi Game It, dan itu pun lumayan berpengaruh. Kesimpulan yang bisa gua kasih, ROM ini benar-benar cocok buat daily karena kostumisasi yang dikasih sama ROM ini bikin kita betah lihat tampilannya. Plus ROM ini menurut gua pribadi smooth dan juga ringan banget. Kalau untuk gaming kalian bisa coba sendiri. Berhubung gua jarang banget ngegame yang berat-berat, paling cuma main COC. Mungkin cuma itu yang bisa gue informasikan buat teman-teman semua. Semoga bisa menjadikan referensi untuk teman-teman semua dalam memilih custom ROM yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ingat, review terbaik adalah diri kita sendiri, jadi jangan takut mencoba.